Kita mulai pidato dalam 3, 2, 1. Manusia lahir dalam sebuah spektrum, yaitu ada yang kaya, miskin, berprivilege, dan juga tidak berprivilege. Yang kenapa ini menjadi masalah? Pada akhirnya mereka lahir dan tidak bisa memilih mereka mau masuk ke golongan yang mana. Kenapa ini bisa hadir? Ini lahir dari revolusi industri yang menghasilkan lahirnya nilai-nilai seperti kapitalis dan juga materialis. Implikasinya adalah ini menentukan 3 hal pokok setidaknya. Pertama, apakah seorang itu akan dihargai kalau kamu memiliki material. Tapi kedua, prasyarat untuk survive kamu harus punya materi untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Tapi ketiga, ini juga menjadi penentu kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Manifestasinya apa? Keberlanjutan kehidupan individu itu harus dilindungi dari kalangan manapun individu tersebut berada. Oleh karena itu kami bangga untuk mendukung MOSI. Sebelum berlanjut ke bangunan argumentasi, saya akan membawakan 5 lapisan setup. Yang pertama, siapa dewan ini? Optik yang dibawakan di MOSI ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang terdampak oleh letrek kehidupan, ketidakadilan, dan mereka tidak bisa memilih kondisi mereka tersebut pada akhirnya. Kondisinya seperti apa? Satu, misalnya mereka bekerja mati-matian dari pagi sampai sore, tapi dengan misalnya gajinya tetap stagnan atau bahkan tidak mencukupi. Contohnya gimana? Misalnya pekerja kasar yang bekerja bangunan, atau dia pemulung, atau dia pembersih jalan, yang mana dia tidak ada harapan untuk kenaikan gaji dan juga perbaikan kualitas hidup. Tapi kedua, mereka adalah orang-orang yang kualitas hidupnya buruk. Karena apa? Semuanya serba materialis dan semuanya serba mahal di dunia saat ini. Konteksnya gimana? Misalnya mereka akhirnya hidup di gang-gang sempit, di rumah susun dan lain sebagainya. Hasilnya ini sangat berpotensi untuk meningkatkan pesimisme, sikap skeptis, dan juga rasa stres dan putus asa pada individu ini. Kenapa mereka menjadi aktor yang paling penting untuk kita lindungi? Karena mereka adalah manusia sebagai makhluk yang butuh validasi. Artinya tekanan-tekanan dunia itu akan sangat berdampak kepada individu-individu ini. Tapi kedua, siapa aktor yang bertanggung jawab? Ini adalah masyarakat, di mana masyarakat ini adalah sumber validasi eksternal. Yang mana ini tapi yang kedua, dia adalah orang-orang yang pada akhirnya mereka lakukan interaksi setiap harinya. Perannya apa? Mereka akan memperparah doktrin dari kapitalis lewat apa? Misalnya lewat media, mengkomparasikan satu sama lain misalnya, atau enggak menentukan apakah kamu diterima oleh suatu kelompok atau tidak. Tapi yang ketiga, kebohongan di mana ini berpijak? Ini berpijak pada dunia yang kapitalis, yang mana semuanya itu dinilai oleh material sebesar apa material kamu punya, dan kedudukan kamu, derajat kamu di masyarakat juga akan ditentukan oleh hal tersebut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi ketiga, kebohongan bermakna ini apa? Ini adalah sebuah narasi yang pada akhirnya membawakan hal-hal yang dekat dengan realita, diakhiri dengan janji-janji manis. Misalnya apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, usaha lebih akan mendapatkan lebih juga, dan lain sebagainya. Bentuknya ini akan terlihat seperti apa? Ini akan menjadi sebuah doktrin yang dipilih oleh para individu-individu ini agar narasi ini mereka internalisasikan dalam diri mereka. Tapi kemudian memasuki bangunan argumentasi. Bagaimana di sisi kami akan terwujud kehidupan yang bermakna? Kami akan sampaikan dalam 3 lapisan terstruktur. Struktur yang pertama itu masalah. Masalahnya ini adalah dunia kapitalis yang menyebabkan ketimpangan yang tidak bisa dipilih oleh para individu seperti saya sudah jabarkan sebelumnya. Tapi kenapa ini menjadi masalah yang penting untuk diselesaikan? Karena kita lihat dampaknya kepada individu itu akan menjadi sangat destruktif. Kenapa? Pada akhirnya mereka tidak tervalidasi, dan ini kenyataan pahit yang ada di realita walaupun menggunakan rasional, tapi hanya akan mendatangkan implikasi baik kepada masyarakat berprivilege, misalnya menengah atas, yang mana mereka akan menjadi lebih semangat dan memiliki harapan hidup. Sedangkan apa yang terjadi dengan aktor-aktor rentan? Mereka akan pertama merasa pesimis, putus asa, dan juga pada akhirnya resiliasi mental mereka itu akan melemah. Ini berdampak kepada produktivitas mereka, kehampaan, hilang harapan untuk masa depan, dan rasionalitas mereka juga ikut terdegradasi pada akhirnya, dan kualitas hidup mereka juga akan menurun. Bagaimana ini terlihat? Misalnya orang yang mereka kerjanya bekerja kasar, mereka akan berpikir untuk apa mereka kerja seharian dengan lelah-lelah, padahal pada akhirnya orang-orang kerja di kantor itu yang lebih baik dan mereka lebih dapat gaji yang lebih banyak, dan mereka mulai berpikir aku berjuang keras pun aku nggak bakal gajiku bakal stagnan dan nggak bakal ada gunanya pada akhirnya. Implikasinya ini akan terjadi krisis eksistensial untuk para individu-individu ini, dan ini menjadi hal yang paling krusial karena menentukan kehidupan manusia itu adalah dari
keyakinan eksistensi mereka itu sendiri. Tapi ke struktur yang kedua yaitu perubahan. Ketika kebohongan bermakna ini kita pergunakan, apa yang akan terjadi? Akan terpenuhinya validasi. Bagaimana bisa dengan cara doktrin narasi ini kemudian akan diulang-ulang dan akhirnya memberikan validasi kepada emosi. Misalnya usaha keras tidak akan mengkhianati hasil, maka mereka akan percaya suatu saat usaha mereka yang keras itu akan tergantikan oleh sesuatu yang lebih baik pada akhirnya. Dan ini apa? Akan meningkatkan resiliensi emosional mereka. Mereka akan percaya dulu dengan diri mereka, dan ini juga akan berdampak, implikasinya adalah peningkatan rasionalitas dan juga produktivitas mereka di kehidupan sehari-hari. Kenapa ini likely untuk terjadi? Dua alasan. Satu, insentif dari individu itu sendiri. Kenapa? Mereka punya harapan hal-hal baik itu akan datang dari janji-janji manis itu sendiri. Tapi kedua, kapabilitas. Mereka bisa mendoktrin diri mereka dan mereka nggak butuh nunggu eksternal misalnya untuk doktrin narasi tersebut. Mereka bisa lakukan sendiri. Apa dampaknya? Satu, dari produktivitas itu sendiri. Karena ada harapan-harapan di masa depan, akhirnya apa? Mereka akan bekerja, ada dua posibilitas. Satu, mereka akhirnya mau bekerja lebih maksimal, dan dengan bekerja lebih maksimal akan membuka peluang-peluang yang besar, dan pada akhirnya dengan peluang itu datang, mereka mengambil peluang tersebut. Misalnya mereka dapat pekerjaan, mereka ditawarkan, mereka akan mau berusaha dulu, dan mereka akhirnya mendapatkan posisi tersebut. Misalnya ini akan meningkatkan kualitas mereka. Misalnya tadi mereka menengah dari krisis kemiskinan, mereka menjadi menengah, kalangan menengah misalnya, setidaknya ada peningkatan kualitas hidup. Tapi B, kalau misalnya kondisi hidup mereka memang tidak membaik dalam hal segi apapunnya, juri sadar bahwasanya manusia adalah makhluk rasional. Artinya apa? Dengan mereka terus mendoktrinasi narasi-narasi tersebut, dengan rasional yang mereka miliki, mereka akan mencari cara untuk menginterpretasikannya agar sesuai dengan kehidupan mereka. Hasilnya apa? Mereka mencari jawaban-jawaban lain. Kalau misalnya keuntungan material tidak mereka dapatkan, maka mereka bilang kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil yang mereka lihat itu akan dari hal-hal lain, misalnya hubungan mereka dengan keluarga, atau bagaimana kebahagiaan mereka di pekerjaan mereka saat ini, atau bagaimana mereka misalnya kepuasan mereka ketika mereka tetap berjuang dan bertahan hidup. Pada akhirnya hasilnya apa? Mereka akan tetap bahagia, dan ini pada akhirnya pada akhirnya ini akan memenuhi validasi hidup mereka yang menjadi lebih bermakna, dan hidup mereka akan lebih baik pada akhirnya. Dan ini menjadi paling penting karena manusia sebagai makhluk emosional dan butuh validasi, membutuhkan kebahagiaan dan juga kebermaknaan dalam hidup itu sendiri. Tapi keburukan di pihak lawan, pada akhirnya kenyataan pahit itu hanya akan memarginalkan kaum rentan, tapi mereka hanya menguntungkan kaum berprivilege. Penimbangannya apa? Di sisi kami berhasil melindungi aktor rentan, tapi juga melakukan problem solving dari kualitas hidup sendiri. Karena itu bangga sebagai tim pro.